الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته وجعل الغاية من الخلق الطاعة له والعمل الصالح سبب النجاة والفوز بجنته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين عزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله لنا جميعا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang masih terus kita terima sampai detik ini, juga bersalawat kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita wasiatkan kepada diri kita masing-masing, kita nasihati hati kita yang paling dalam untuk jangan pernah melupakan menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan khususnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa itulah yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan dunia, khususnya nanti di kehidupan akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bukti keimanan kita melalui berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di sisi yang lain kita pun berharap melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, melalui amal-amal kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya akan memberikan balasan atau ganjaran pahala yang sempurna atas seluruh ibadah atau amal kebaikan kita. Kita pun takut apabila ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau hanya diberikan pahala yang sedikit. Sebagaimana Allah sudah mengabarkan, demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya ada orang-orang yang beramal di dunia akan tetapi amalnya tersebut hilang di akhirat atau berkurang, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sebagaimana misalnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh sudah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami wahyukan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, bahwasanya seandainya kalian mempersekutukan Allah dalam peribadahan, maka hilanglah seluruh amal-amal tersebut, dan di negeri akhirat kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud berkenaan dengan orang-orang yang beribadah atau beramal kebaikan hanya mengharapkan pahala di dunia saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, hanya itu saja, tidak mengharapkan akhirat. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan pahalanya dengan sempurna di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan kalian tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di negeri akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi karena seluruhnya sudah sempurna Allah berikan di dunia. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka jahanam yang menjilat tubuh mereka. Dan hapuslah seluruh amal-amal mereka, wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sialah seluruh amal yang mereka lakukan di dunia.
Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengamalkan atau melaksanakan setiap amal soleh, maka marilah kita sempurnakan setiap amal soleh kita, agar Allah pun memberikan ganjaran pahala yang sempurna juga atas seluruh ibadah kita. Caranya yang pertama agar kita mendapatkan pahala yang sempurna adalah jangan kita tunda-tunda kewajiban-kewajiban khususnya atau ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya suatu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, kemudian kita tunda-tunda walaupun pada akhirnya kita tetap melaksanakan ibadah tersebut, maka pada dasarnya ada kelalaian di situ. Kelalaian itu berasal dari sifat malas. Malas itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita ada keengganan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekalipun ibadah itu pada akhirnya dilakukan, setelah ditunda-tunda dilakukan, akan tetapi Allah tetap murka. Sebagaimana dalam surat yang kita semua tentu hafal, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Allah tidak mencela orang yang tidak salat. Di dalam ayat ini Allah mencela orang yang salat. Fawailul lil musallin. Siapa mereka? Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Kata para mufassirin, kata para ulama, yang dimaksud dengan orang yang lalai adalah orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan ibadah salat 5 waktu yang wajib. Karena sesungguhnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Maka menunda-nunda, Allah melihat di dalam hati kita ada keengganan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut walaupun ibadahnya tetap pada akhirnya dilaksanakan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada kita dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegeralah kalian ketika memiliki dosa, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian dengan melaksanakan amal salih. Bersegeralah kalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang pada dasarnya memang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ayyuhal muslimun, agar amalan kita sempurna adalah ketika kita sudah melaksanakan sebuah amal, maka hati kita atau perasaan kita berada pada 2 hal, yaitu al-khauf war roja. Khauf artinya takut. Takut ketika kita melaksanakan ibadah ada kekurangan sehingga pahala kita dikurangi. Takut ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya sesuatu yang kita lakukan itu membuat amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita pun berharap kepada Allah yang maha baik, berharap kepada Allah yang maha rahman wa rahim, berharap kepada Allah yang maha pengampun. Sekalipun ya Allah ada ibadahku yang kurang, sekalipun ya Allah ibadahku hanya sedikit dibandingkan dosa-dosaku, aku mohon, aku berharap kepada Engkau yang maha baik, yang maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya, agar Engkau tetap memberikan pahala yang sempurna dan tetap memasukkan aku ke dalam surga. Demikianlah akhlak para salaful ummah, akhlak orang-orang salihin. Bahkan Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan gelar Khalilullah, kesayangan Allah, yang hanya ada 2 orang di atas muka bumi ini yang mendapat gelar Khalilullah, dan Allah yang memanggil Khalilullah itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk meninggikan pondasi bangunan Ka'bah, Allah kisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail selesai melaksanakan perintahku, yaitu meninggikan pondasi bangunan Ka'bah, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah persembahan ibadahku ini.
berdasarkan apa yang Kau perintahkan. Kenapa Nabiullah Ibrahim mengatakan seperti itu? Karena di dalam hatinya di antara khauf dan roja, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Umar, seorang pembesar di kalangan para sahabat, ahlul ilm, ahlul ibadah, putranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, qala law a'lama anna Allah tataqabbala minni sajdatan wahidah. Seandainya aku mengetahui ada satu saja sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak sujudnya. Karena Abdullah bin Umar kita tahu dalam sejarah hidupnya, beliau sangat banyak beribadah. Beliau selalu menghidupkan malamnya. Apa kata beliau? Seandainya aku tahu ada satu saja sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lakana dzalika ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Tentu hal tersebut lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada diberikan dunia beserta seluruh isi-isinya. Demikianlah akhlak salaf ayyuhal muslimun. Mereka senantiasa merendahkan hati mereka karena hati mereka berada di antara khauf dan roja. Dan khauf dan roja ini akan mencegah kita dari merasa ibadah saya sudah banyak, ibadah saya sudah pasti sesuai sunnah dan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, orang yang merasa ibadahnya sudah banyak, sudah pasti diterima, sudah pasti benar, maka dia akan terjerumus ke dalam penyakit ujub dan sombong. Yang dari ujub dan sombong itu, ujub adalah bangga kepada dirinya, sombong merendahkan orang lain. Dari ujub berpindah kepada sombong, dia rendahkan orang lain, dia menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dalam ibadahnya, dia menganggap orang lain itu banyak kekurangan dalam ibadahnya, dia sibuk mengurusi ibadah orang lain karena dia menganggap dirinya sudah paling banyak ibadahnya dan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan orang lain. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya penyakit ujub, hati-hati, karena bisa berakhir kepada kekufuran, sebagaimana iblis yang merasa lebih mulia daripada Adam, yang dari penyakit ujub itu dia merendahkan Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan wahai iblis sujud, dia tidak mau sujud, padahal yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa endingnya? Endingnya adalah iblis beserta keturunannya akan berada di neraka khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Hati-hati, kata para ulama, bahwasanya ujub dan sombong bisa membawa pelakunya, menarik pelakunya kepada kekufuran. Yang ketiga, ayyuhal muslimun, untuk menyempurnakan amal kita, sembunyikan amal kita. Sembunyikan amal kita, lakukan amal kita secara sembunyi-sembunyi agar orang lain tidak ada yang tahu, kecuali ibadah-ibadah yang tidak mungkin kita sembunyikan, sebagaimana misalnya sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Yang bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan. Kenapa? Karena kata para ulama, ibadah yang dilakukan dengan diam-diam atau kita sembunyikan lebih akan membuat kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan akan lebih membuat kita lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi fihi wajhallah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amalan yang dilakukan kecuali ada keikhlasan di dalamnya. Rasulullah yang menyatakan seperti ini. Tidak akan diterima kecuali sebuah amal itu dilaksanakan ikhlas, murni, ditujukan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ingatkah kita semua tentang 7 golongan manusia yang akan ketika di padang mahsyar nanti, ketika itu matahari, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, jaraknya hanya 1 mil. Manusia ketika itu dalam hadis Aisyah dikatakan hufatan uratan ghulan, telanjang, tidak beralas kaki, panas sekali. Tapi ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan 2 golongan dari 7 golongan tersebut, yaitu golongan yang ke-6 dan ke-7. Kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, kemudian sampai tangan kirinya tidak tahu
apa yang sudah diinfakkan, apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanannya, saking dia sembunyikan. Dan golongan yang ketujuh adalah orang warajulun zakarallahu khalian. Dia berzikir seorang diri, tidak ada orang lain. Fafadat ainahu, kemudian mengucurlah air matanya. Ini menunjukkan keikhlasan dan kekhusyuan yang sangat banyak, ayuhal muslimun. Demikian juga dengan para salaful ummah, orang-orang soleh terdahulu. Az-Zubair bin Awam pernah berkata, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'ata min amali salihi falyaf'al." Barang siapa yang sanggup bisa menyembunyikan amalnya sebisa mungkin, maka lakukanlah hal tersebut, karena hal itu akan membawa kemanfaatan di akhirat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, amal yang dilakukan tanpa keikhlasan, amal yang dilakukan karena riya, tanpa ada keikhlasan, maka tidak akan ada manfaatnya apa-apa nanti di negeri akhirat. Demikian juga dengan Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan dari Imam Abu Hazim, bahwa Abu Hazim pernah berkata, "Ikhfi hasanatika kama tukhfi sayyiatika." Tutupi kebaikanmu sebagaimana kalian senantiasa menutupi kejelekan kalian. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah berkata, "Afdalul ilmi wal amal, afdalu ilmi wal amal." Seafdal-afdalnya ilmu dan amal adalah ma la yura wa la yu'raf, yaitu ilmu dan amal yang tidak diperlihatkan, ilmu yang disembunyikan dan amal yang disembunyikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tiga hal yang akan menyempurnakan amal kita. Yang pertama, jangan menunda-nunda ibadah. Yang kedua, berada dalam khauf dan roja, sehingga kita senantiasa merasa sedikit ibadah kita, khawatir tidak diterima oleh Allah, dan terus berharap agar Allah yang maha pengasih, yang maha pengampun, apabila ibadah kita banyak kekurangan, apabila ibadah kita masih lebih sedikit daripada dosa kita, Allah tetap menerimanya dan Allah tetap memasukkan kita ke dalam surganya. Dan yang ketiga, sembunyikan amal kita agar kita bisa mencapai derajat mukhlisin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal ikhwati fid din azani Allah wa iyyakum, ittaqullaha waghtanibu ni'amillahi 'alaikum wa kunu minasyakirin was-sabirin wadh-dhakirin wal mukhlisin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rzuqna al ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al ikhlas fil qawli wal amal wa tsabbitna ala ta'atik wa la taj'al hazzana min a'malina illa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salihi a'malina waghfir lana taqsirana waj'alna min ibadika salihin. Allahumma aslih a'immatana wa wilata umurina waj'al wilayatina min fi man khafaka wattaqaka wattabi' ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الصالحين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.